Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya David Lodai Simbolon. Saya dari Prodi Informatika dengan 11S24001 NIM 1 dari angkatan 24. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum ketiga dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Yang dimana itu tentang hard surface modeling, yang dimana dalam pemodelan ataupun dalam aplikasi Blender ini adalah salah satu teknik yang paling populer yang bagus untuk dalam dunia 3 dimensi modeling. Apalagi kalau contohnya kita akan membuat robot, senjata, kendaraan ataupun benda-benda sci-fi ataupun hayalan kita. Nah, jadi kalau hard surface modeling adalah teknik modeling Blender dan software atau aplikasi 3 dimensi lainnya yang fokus pada pembuatan objek dengan permukaan yang keras, tegas, geometris. Bukan jadi itu mirip dengan anorganik, berbeda dengan objek alami ataupun organik. Jadi kalau ciri-ciri utamanya itu banyak menggunakan garis lurus, sudut tajam, bidang datar. Objeknya itu bukan buatan manusia seperti mesin, robot, armor, arsitektur, pedang, helm seperti ini dan lain-lain. Jadi kalau halus, permukaannya itu halus, presisi seperti ini, dan juga bentuk modelingnya yang seimbang. Ya, sering digunakan dalam game, CV, desain industri, dan juga lain-lainnya. Nah, kalau contohnya itu objek hard surface itu kayak senjata futuristik seperti pistol atau senapan, armor atau skeleton, kendaraan seperti mobil, tank, pesawat, robot ataupun mecha atau mekanik, bangunan, interior futuristik, peralatan mekanik, gadget, mesin, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi kalau teknik hard surface modeling di Blender, yang pertama itu untuk modeling dasarnya itu dimulai dari yang paling primitif ataupun untuk shift A itu seperti cube, silinder, dan plane. Jadi kita menggunakan G untuk move atau scale. Jadi kalau contohnya kita sebutlah beberapa saja yang namanya. Nah, ini aja kita buat jadi contohnya. Ini bentuk helm. Jadi kalau contohnya kita akan membuat G itu kita bisa menggeser sesuai arah kita, move. Kalau contohnya untuk selanjutnya itu alat transformasi itu S untuk memperbesar. Nah, ini dia memperbesar, memperkecil. Baru yang artinya itu untuk R itu untuk merotasi. Jadi dia sebenarnya gak cuma bisa rotasi di sini, bisa juga kita buat rotasi X. Nah, rotasi Y ini dia cuma bisa putar ke sini. Nah, kalau rotasi Z, nah dia bisa cuma putar ke sini karena dia sumbunya itu di sumbu Z ataupun mengarah ke atas. Nah, yang selanjutnya itu atau insert extrude bevel-nya itu insert membuat area baru dalam sebuah face itu seperti ini. Nanti kayak mana ya? Tadi saya membuat lubang dalamnya ini tuh menggunakan insertnya itu, membuat area baru. Maksudnya kita buat di sini shift A, kita gunakan edit mode.
kalau contohnya kita membuat ini, nanti bisa kita membuat ruangan baru di atasnya nih. Nah ini dia, jadi kita membuat ruangan baru untuk ke dalamnya ini. Jadi kalau contohnya kita buat E, nanti dia akan naik. Kalau kita buat lagi S, maka dia akan bisa seperti ini. Jadi ini dia contoh simpelnya. Yang selanjutnya itu untuk kontrol bevel atau memotong hasil untuk hasil yang lebih realistis. Yang selanjutnya itu loop cut atau slide controller itu menambahkan edge baru untuk mengontrol bentuk dan subdivisinya. Yang selanjutnya itu modifier yang paling sering dipakai itu saya pribadi sering menggunakan bevel modifier. Bevel. Nah ini dia bevel. Yang selanjutnya itu boolean modifier. Yang selanjutnya itu mirror modifier. Nah jadi kalau boolean modifier itu digunakan untuk membuat lubang di dinding, mengukir bentuk di body armor. Jadi selanjutnya itu kalau saya juga sering menggunakan subdivision. Yang ini subdivision surface ini untuk membuat permukaan halus tapi tetap perlu kontur dengan slope. Yang selanjutnya itu manajemen atau topologi dalam hard surface. Surface dalam lebih dari 4 sisi masih bisa diterima, terutama saat modeling untuk still image ataupun high quality asset. Tetapi perlu juga diperhatikan untuk tetap menjaga topologi rapi, terutama ketika ingin di divide ataupun di bake. Yang selanjutnya itu shading atau normal. Jadi gunakanlah shade atau smooth itu untuk smooth atau transisi permukaan yang lebih halus dia. Jadi hati-hati untuk menggunakan shading artifact itu karena dalam topologi ini bisa saja disebabkan oleh topologi yang buruk atau normal yang tidak konsisten. Jadi kalau contohnya itu alurnya itu biasanya kalau extrude beberapa phase atau E dapat digunakan level H penting atau Ctrl B. Tambahan boolean juga untuk memotong ataupun every bevel modifier untuk sudut tajam tapi halus. Bisa ditambahkan detail untuk inside loop cut atau panel atau set smooth untuk auto smooth. Nah kalau contohnya itu ini dia. Jadi contohnya itu ini adalah beberapa bagian yang sudah saya buat sendiri. Ini adalah bentuk helm. Dan selanjutnya itu ini adalah headset pin yang sudah saya buat. Selanjutnya itu bentar karena dia sedang mengalami intersponding. Nah yang selanjutnya itu ada ini keramik ataupun sebenarnya enggak, ini masih mirip seperti yang saya buat. Ini produk gagal saya. Nah ini kursi dia. Nah ini dia bentuk kursi yang sudah saya buat. Yang selanjutnya itu untuk dropnya itu sudah saya buat seperti ini. Jadi untuk ini untuk sword 3 dimensi ataupun pedang sudah saya buat. Jadi ini dia dalam ini memerlukan detail-detail yang presisi ini untuk membuat garis-garis ini. Selanjutnya itu ini adalah teko dari mirip dengan keramik tadi, tapi ini yang versi yang berhasil. Nah ini dia versi berhasil dari buatan saya sendiri.
Jadi sekian Pak penjelasan dari saya. Saya David Simbolon pamit undur diri. Sekian, terima kasih.